Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berjalan di tempat, seolah sudah berusaha sekuat tenaga namun hasilnya tetap sama? Pernahkah kamu merasa doa-doamu seperti menggantung di udara, tidak jatuh, tidak juga benar-benar sampai? Lalu di suatu malam Ramadan yang hening, ketika semua orang terlelap dan dunia seakan kehilangan suaranya, kamu terbangun tanpa sebab yang jelas. Tidak ada alarm, tidak ada suara, hanya kesadaran yang lembut, seolah ada yang memanggil namamu pelan dari arah yang tidak terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ilmu langit, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah memberikan waktumu, karena waktu adalah hal paling berharga yang kita miliki. Kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Ada hati yang sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih dalam. Mungkin ini adalah malam ketika jiwamu sedang siap disentuh. Ramadan selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Udara terasa lebih lembut, hati lebih mudah tersentuh. Dosa-dosa yang selama ini menumpuk terasa lebih ingin dilepaskan. Di bulan ini, setiap amal dilipat gandakan. Setiap doa memiliki ruang yang lebih luas untuk naik. Setiap air mata yang jatuh dalam sujud memiliki bobot yang berbeda. Dan di antara seluruh ibadah Ramadan, ada satu ibadah yang begitu sunyi, begitu pribadi, tetapi dampaknya dapat mengubah arah hidup seseorang dalam waktu yang tidak disangka. Sholat tahajud, sholat yang dilakukan ketika mayoritas manusia sedang bermimpi. Ketika lampu-lampu padam, ketika percakapan berhenti, ketika dunia menundukkan kepalanya dalam gelap. Di saat itulah, ada seorang hamba yang memilih untuk bangkit. Ia mengambil air wudhu dengan tangan yang mungkin masih berat. Ia berdiri dengan mata yang mungkin masih mengantuk. Namun di balik itu, ada niat yang tidak bisa diukur oleh dunia. Dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, siapa yang memohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni." Kalimat itu bukan sekadar janji. Itu adalah undangan. Undangan langsung dari Allah kepada hamba-hambanya. Ramadan membuat undangan itu terasa lebih nyata, lebih dekat, lebih terbuka. Seakan pintu langit memang sedang tidak dikunci. Banyak orang mencari perubahan dengan cara memperbaiki strategi hidup, mengganti lingkungan, meningkatkan kemampuan. Semua itu penting, namun seringkali kita lupa bahwa perubahan paling mendasar bukan dimulai dari luar, melainkan dari dalam. Dari hati yang kembali terhubung dengan Allah. Tahajud adalah momen ketika koneksi itu diperbarui. Ketika dahi menyentuh sajadah dalam sunyi, tidak ada yang menyaksikan kecuali Allah. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang merekam, hanya dialog jujur antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Disitulah keikhlasan menemukan bentuknya yang paling murni. Ramadan menambahkan satu lapisan kekuatan pada tahajud. Di bulan ini, suasana spiritual bumi berubah. Hati yang biasanya keras menjadi lebih lunak. Doa yang biasanya terasa berat menjadi lebih ringan untuk diucapkan. Tangis yang biasanya tertahan menjadi lebih mudah mengalir. Pernah ada seseorang yang hidupnya terasa sempit, rezekinya seret, hubungannya dengan keluarga renggang, hatinya penuh gelisah. Ia mencoba berbagai cara untuk memperbaiki keadaan, namun hasilnya belum terlihat. Hingga suatu Ramadan, ia memutuskan untuk bangun lebih awal setiap malam. Ia tidak memulai dengan doa yang panjang. Ia hanya berdiri, membaca ayat demi ayat, lalu bersujud dan berbicara kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Ia tidak meminta dunia secara berlebihan. Ia hanya meminta agar hatinya diperbaiki, agar pikirannya dijernihkan, agar langkahnya dituntun. Beberapa minggu kemudian, bukan hanya keadaan luarnya yang berubah, tetapi cara pandangnya terhadap hidup berubah total. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar. Keputusan-keputusannya menjadi lebih matang. Dari sanalah perlahan pintu-pintu lain ikut terbuka. Inilah rahasia yang jarang disadari. Tahajud tidak selalu mengubah keadaan secara instan,
tetapi ia mengubah posisi hati. Dan ketika hati berubah, seluruh arah hidup ikut bergeser. Mengapa bisa terasa seketika? Karena ada momen ketika Allah memandang seorang hamba dengan kasih sayang yang khusus. Momen ketika Allah melihat kesungguhan yang tidak ditunjukkan kepada manusia. Momen ketika air mata di sepertiga malam menjadi saksi bahwa hamba itu benar-benar membutuhkannya. Ramadan adalah bulan ketika peluang momen itu menjadi lebih besar. Di bulan ini, satu sujud bisa terasa seperti berjam-jam. Satu doa bisa terasa sangat dalam. Bahkan diam dalam sajadah pun bisa menjadi bentuk penghambaan yang paling jujur. Ada sesuatu yang terjadi dalam jiwa ketika seseorang konsisten bangun tahajud di Ramadan. Ia mulai merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Masalah tetap ada, tetapi tidak lagi menghancurkan. Ujian tetap datang, tetapi tidak lagi mengguncang identitas dirinya. Ia sadar bahwa ada tempat kembali yang selalu terbuka. Dan dari kesadaran itu, lahir keberanian baru. Keberanian untuk memulai lagi. Keberanian untuk memaafkan, keberanian untuk meninggalkan yang tidak baik, keberanian untuk mengambil keputusan yang selama ini ditunda. Semua itu berawal dari satu hal sederhana. Bangun di saat orang lain tidur. Tahajud adalah bukti bahwa seseorang lebih memilih Allah dibanding kenyamanan tidurnya. Dan ketika seseorang mendahulukan Allah, Allah mampu mengatur ulang seluruh hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ramadan mempercepat proses pengaturan ulang itu. Seperti tanah yang sedang subur, setiap benih kebaikan yang ditanam akan tumbuh lebih cepat. Setiap doa yang dipanjatkan memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan. Mungkin selama ini kamu merasa lelah, merasa tidak didengar, merasa usahamu tidak cukup. Namun bisa jadi, yang Allah tunggu bukan sekadar usahamu di siang hari, melainkan kesungguhanmu di malam hari. Karena di malam hari, tidak ada topeng, tidak ada pencitraan, hanya kejujuran. Tahajud mengajarkan kita untuk jujur kepada Allah tentang rasa takut, rasa gagal, rasa kecewa, dan harapan yang paling tersembunyi. Dan Allah menyukai hamba yang datang dengan hati yang jujur. Perubahan hidup sering kali tidak dimulai dengan peristiwa besar. Ia dimulai dari keputusan kecil yang diulang dengan konsisten. Seperti berdiri di sepertiga malam, seperti mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu tanpamu." Kalimat sederhana itu bisa menggetarkan langit, bukan karena suaranya keras, tetapi karena ia lahir dari hati yang benar-benar sadar. Ramadan memberi kita kesempatan untuk merasakan kedekatan itu tanpa gangguan. Siang hari kita berpuasa, menahan diri dari yang membatalkan. Malam hari kita diberi ruang untuk mendekat lebih dalam. Di antara dua waktu itu, jiwa dibersihkan. Jika malam ini kamu masih diberi kesempatan untuk bangun, itu bukan kebetulan. Jika hatimu tergerak untuk mencoba tahajud, itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengangkat derajatmu pelan-pelan. Karena Allah tidak pernah menunda kebaikan bagi hamba yang sungguh-sungguh kembali. Dan ketika Allah memutuskan untuk mengubah hidup seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi. Perubahan itu mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi kamu akan merasakannya. Hatimu menjadi lebih lapang, dadamu tidak lagi sesak, pikiranmu lebih terarah. Dari dalam itulah, hidup mulai tersusun ulang. Tahajud di bulan Ramadan bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah pintu rahasia, pintu yang tidak semua orang ketuk, pintu yang hanya dibuka oleh mereka yang rela meninggalkan kasur demi bertemu dengan Rabb-Nya. Jika bagian ini menyentuh hatimu, tuliskan amin di kolom komentar. Bukan sekadar kata, tetapi sebagai doa agar kita semua diberi kekuatan untuk bangun di sepertiga malam dan merasakan sendiri bagaimana Allah mengubah hidup dari arah yang tidak pernah kita duga. Karena perjalanan ini belum selesai. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana tahajud di Ramadan mampu menggeser takdir rezeki, memperbaiki hubungan, dan menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Ada fase dalam hidup ketika seseorang merasa sudah melakukan segalanya.
Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia memperbaiki cara berbicara. Ia memperluas jaringan. Ia menata ulang rencana. Namun tetap saja ada sesuatu yang terasa mengganjal. Seperti pintu yang tidak sepenuhnya tertutup, tetapi juga tidak benar-benar terbuka. Di titik itulah banyak orang mulai menyadari satu hal yang sering terlupakan. Bahwa hidup ini bukan hanya soal usaha lahiriah, tetapi juga tentang izin dari Allah. Dan izin itu seringkali turun dalam sunyi. Tahajud di bulan Ramadan adalah salah satu cara paling lembut namun paling kuat untuk mengetuk izin tersebut. Ramadan menghadirkan suasana yang berbeda. Setiap malamnya terasa lebih hening, tetapi bukan hening yang kosong. Ada rasa hidup yang tidak terlihat. Ada getaran yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sadar. Ketika seseorang bangun di sepertiga malam dalam keadaan berpuasa di siang hari, ia sedang berada dalam kondisi spiritual yang sangat istimewa. Tubuhnya lemah karena menahan lapar, namun jiwanya kuat karena menahan diri. Dalam kondisi seperti itu, doa menjadi lebih jujur, permohonan menjadi lebih tulus, tangis menjadi lebih murni. Tahajud bukan sekadar 2 rakaat tambahan. Ia adalah ruang di mana seseorang meletakkan seluruh beban hidupnya di hadapan Allah tanpa sisa. Ia adalah tempat di mana seseorang berhenti berpura-pura kuat, dan disitulah seringkali takdir mulai digeser. Banyak orang tidak menyadari bahwa takdir memiliki ruang-ruang yang bisa berubah dengan doa. Bukan takdir yang sudah pasti dan tidak bisa diganggu, tetapi takdir yang Allah gantungkan pada permohonan hambanya. Tahajud adalah waktu paling strategis untuk itu. Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun bergumul dengan masalah rezeki. Setiap bulan terasa berat, setiap usaha terasa mentok. Lalu di bulan Ramadan, ia memutuskan untuk mengubah satu kebiasaan. Ia mulai bangun sebelum subuh. Ia berdiri dalam gelap. Ia membaca ayat demi ayat dengan suara yang hampir tidak terdengar. Setelah itu ia mengangkat tangan dan berbicara kepada Allah dengan bahasa hatinya sendiri. Ia tidak lagi menyalahkan keadaan. Ia tidak lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia hanya berkata, "Ya Allah, jika rezekiku sempit karena dosaku, ampuni aku. Jika rezekiku tertahan karena hatiku jauh, dekatkan aku. Jika rezekiku belum Engkau turunkan, kuatkan aku." Doa itu mungkin terdengar sederhana. Namun Allah tidak melihat panjang pendeknya kalimat. Allah melihat kedalaman hati. Beberapa waktu kemudian, hal-hal kecil mulai berubah. Bukan langsung kaya, bukan tiba-tiba sukses besar, tetapi ada ketenangan baru dalam bekerja. Ada ide-ide yang lebih jernih. Ada peluang yang datang tanpa disangka. Dari situ, rezeki perlahan mengalir dengan cara yang lebih teratur. Inilah cara tahajud bekerja. Ia tidak selalu spektakuler di permukaan, tetapi ia mendalam di akar. Ramadan mempercepat proses itu karena di bulan ini, hati sedang dibersihkan setiap hari oleh puasa. Ketika hati bersih, doa lebih mudah naik. Ketika doa naik dengan bersih, jawaban lebih mudah turun. Bukan hanya soal rezeki, tahajud di bulan Ramadan juga sering menjadi titik balik hubungan yang retak. Ada pasangan yang selama ini sering berselisih. Ada orang tua dan anak yang hubungannya renggang. Ada persahabatan yang dingin karena salah paham. Banyak dari mereka mencoba menyelesaikan masalah dengan diskusi panjang, dengan argumentasi, bahkan dengan diam yang berkepanjangan. Namun seringkali yang dibutuhkan bukan sekadar komunikasi, tetapi pelembutan hati. Dan hati adalah wilayah Allah. Ketika seseorang bangun di sepertiga malam dan berdoa, "Ya Allah, lembutkan hatiku dan hatinya, perbaiki hubungan kami, hilangkan ego kami," sesungguhnya ia sedang menyerahkan wilayah yang tidak bisa ia kendalikan kepada Zat yang Maha membolak-balikkan hati. Dalam banyak kisah, perubahan hubungan justru terjadi setelah seseorang memperbaiki hubungannya dengan Allah terlebih dahulu. Tahajud di Ramadan menjadi jembatan untuk itu. Karena di bulan ini, suasana pengampunan begitu terasa. Setiap malam seperti menawarkan kesempatan baru. Setiap sujud seperti membuka lembaran bersih.
Ada pula yang selama ini hidup dalam kegelisahan. Ia punya pekerjaan, ia punya keluarga, ia tidak kekurangan secara materi. Namun dadanya terasa sesak, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Bahkan di tengah tawa, ada rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Kegelisahan seperti ini tidak selalu bisa diobati dengan liburan atau hiburan. Ia membutuhkan kedekatan. Kedekatan yang bukan dengan manusia, tetapi dengan Allah. Tahajud adalah ruang kedekatan itu. Ketika seseorang berdiri sendiri di malam hari, ia sedang menanggalkan semua identitas dunia. Tidak ada jabatan, tidak ada status sosial, tidak ada penilaian orang lain. Ia hanya seorang hamba yang lemah di hadapan Tuhannya. Di momen itulah seringkali beban yang tidak terlihat dilepaskan. Air mata yang jatuh di sajadah bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa hati mulai hidup kembali. Dan hati yang hidup lebih mudah menerima ketenangan. Ramadan memperdalam rasa itu. Karena siang hari kita belajar menahan diri, malam hari kita belajar menyerahkan diri. Kombinasi keduanya menciptakan keseimbangan. Tahajud di bulan ini seringkali menjadi titik di mana seseorang menemukan kembali arah hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus mengejar dunia, tetapi lupa menguatkan pondasi ruhnya. Ia terlalu sibuk menyusun rencana, tetapi lupa meminta bimbingan. Dan ketika ia mulai menata ulang prioritasnya melalui tahajud, arah hidupnya berubah perlahan. Perubahan itu mungkin tidak langsung terlihat oleh orang lain. Namun ia merasakannya dalam keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Ia menjadi lebih selektif, lebih tenang, lebih yakin. Dari keputusan-keputusan kecil itu, lahir perubahan besar. Itulah makna menggeser takdir dari tempat yang tidak terlihat. Bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan memohon campur tangan Allah. Ramadan memberi peluang emas untuk itu. Karena di bulan ini, satu kebaikan dilipat gandakan. Satu doa memiliki nilai lebih. Satu sujud bisa lebih bermakna. Tidak heran jika banyak orang merasakan hidupnya berubah drastis setelah Ramadan yang diisi dengan tahajud. Bukan karena mereka menjadi manusia baru secara instan, tetapi karena hati mereka diposisikan ulang. Dan ketika hati sudah di posisi yang benar, langkah kaki lebih mudah diarahkan. Mungkin selama ini kamu merasa tertinggal, merasa orang lain melaju lebih cepat, merasa hidupmu stagnan. Namun bisa jadi Allah sedang menunggu satu momen kesungguhanmu di sepertiga malam Ramadan untuk membuka jalan yang selama ini tertutup. Karena Allah Maha mampu membalikkan keadaan dalam satu keputusan. Dan keputusan itu sering lahir dari sujud yang paling sunyi. Jika bagian ini terasa dekat dengan keadaanmu, tuliskan amin di kolom komentar. Semoga energi doa itu menyatu dan menjadi penguat bagi kita semua yang sedang berjuang dalam diam. Perjalanan ini masih berlanjut. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi, menyentuh sisi paling personal dari tahajud di bulan Ramadan, tentang bagaimana ia bukan hanya mengubah keadaan, tetapi mengubah siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah dan di hadapan kehidupan. Ada satu perubahan yang paling besar, namun paling jarang disadari manusia. Bukan perubahan harta, bukan perubahan status, bukan perubahan lingkungan, tetapi perubahan hati. Dan ketika hati berubah, seluruh hidup ikut berubah. Tahajud di bulan Ramadan tidak hanya menggeser rezeki, tidak hanya memperbaiki hubungan, tidak hanya meredakan kegelisahan. Ia melakukan sesuatu yang lebih dalam dari itu semua. Ia membentuk ulang siapa diri kita sebenarnya. Karena sejatinya, masalah terbesar manusia bukan kekurangan harta, bukan kurangnya peluang, bukan bahkan kerasnya ujian. Masalah terbesar manusia adalah ketika hatinya jauh dari Allah. Hati yang jauh akan selalu merasa kosong meskipun dunia digenggam. Hati yang jauh akan selalu merasa gelisah meskipun tidak ada masalah besar. Hati yang jauh akan selalu merasa takut kehilangan, karena ia tidak memiliki sandaran yang kokoh. Ramadan datang untuk mendekatkan kembali jarak itu. Di siang hari kita belajar menahan diri. Kita menahan lapar, menahan amarah, menahan pandangan,
menahan kata-kata yang tidak perlu. Tanpa sadar, kita sedang membersihkan lapisan demi lapisan kotoran hati. Lalu di malam hari, melalui tahajud, kita mengisi hati yang sudah dibersihkan itu dengan cahaya. Inilah proses kelahiran kembali. Banyak orang menyangka perubahan hidup selalu berkaitan dengan peristiwa besar. Padahal seringkali perubahan terbesar terjadi dalam ruang kecil yang sunyi. Dalam sujud yang panjang, dalam doa yang lirih, dalam tangis yang hanya Allah yang tahu. Tahajud di bulan Ramadan adalah ruang itu. Ketika seseorang berdiri di sepertiga malam, ada dua hal yang ia kalahkan sekaligus. Ia mengalahkan kantuknya, dan ia mengalahkan egonya. Ia memilih Allah dibanding kenyamanan. Ia memilih kedekatan dibanding istirahat. Pilihan itu mungkin terlihat kecil, tetapi di sisi Allah ia sangat besar. Karena Allah mencintai hamba yang mendahulukannya. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, hidupnya tidak akan dibiarkan tanpa arah. Perubahan yang paling terasa setelah seseorang menjaga tahajud di bulan Ramadan adalah perubahan cara memandang hidup. Ia tidak lagi melihat masalah sebagai hukuman. Ia mulai melihatnya sebagai proses. Ia tidak lagi melihat keterlambatan sebagai kegagalan. Ia mulai melihatnya sebagai perlindungan. Ini bukan sekadar pola pikir positif. Ini adalah hasil dari hati yang semakin yakin kepada Allah. Keyakinan itu tidak datang dari teori. Ia lahir dari pengalaman spiritual yang berulang. Dari malam-malam ketika doa dipanjatkan dengan penuh harap. Dari sujud-sujud ketika nama Allah disebut dengan air mata. Semakin sering seseorang mengalami momen seperti itu, semakin kuat rasa tawakalnya. Semakin dalam rasa percayanya. Dan orang yang percaya penuh kepada Allah akan hidup dengan ketenangan yang berbeda. Bukan berarti ia tidak pernah sedih. Bukan berarti ia tidak pernah gagal. Tetapi ia tidak lagi hancur oleh keadaan. Ramadan mempercepat kedewasaan spiritual itu. Di bulan ini, hati lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Bacaan yang mungkin selama ini terasa biasa tiba-tiba terasa sangat personal. Seolah-olah Allah sedang berbicara langsung kepadanya. Saat ayat tentang ampunan dibaca, ia merasa dipeluk. Saat ayat tentang peringatan dibaca, ia merasa ditegur dengan lembut. Saat ayat tentang janji surga dibaca, ia merasa diberi harapan baru. Dan semua rasa itu menjadi semakin kuat ketika dibaca dalam tahajud. Karena malam adalah waktu yang paling jujur. Tidak ada distraksi, tidak ada gangguan, hanya hati dan Allah. Disitulah seseorang mulai mengenal dirinya yang sebenarnya. Ia menyadari kelemahannya. Ia menyadari kesalahannya. Ia menyadari betapa selama ini ia terlalu mengandalkan dirinya sendiri. Kesadaran itu bukan untuk membuatnya terpuruk, tetapi untuk membuatnya tunduk. Dan tunduk kepada Allah adalah awal dari kemuliaan. Tahajud di bulan Ramadan seringkali menjadi titik di mana seseorang benar-benar bertaubat dengan sungguh-sungguh. Bukan sekadar ucapan istighfar yang ringan di lisan, tetapi penyesalan yang dalam di hati. Ia mengingat kesalahan-kesalahan masa lalu. Ia mengingat kelalaiannya. Ia mengingat waktu-waktu ketika ia jauh dari Allah. Lalu ia berkata dalam sujudnya, "Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuniku, kepada siapa lagi aku berharap?" Kalimat itu mungkin sederhana. Tetapi ketika lahir dari hati yang tulus, ia mampu mengubah jalan hidup. Karena Allah Maha Pengampun. Dan ketika dosa diampuni, beban yang tidak terlihat ikut diangkat. Seringkali kita tidak sadar bahwa beban hidup terasa berat karena hati masih menyimpan dosa yang belum benar-benar kita serahkan kepada Allah. Ketika taubat dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam tahajud, hati menjadi lebih ringan. Ringan bukan berarti masalah hilang, tetapi karena hati sudah tidak lagi sendirian. Di titik ini, hidup mulai terasa berbeda. Seseorang yang rutin tahajud di bulan Ramadan akan merasakan bahwa prioritas hidupnya berubah. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting kini terasa biasa saja. Hal-hal yang dulu diabaikan kini terasa sangat berharga. Ia lebih menghargai waktu. Ia lebih menjaga lisannya. Ia lebih selektif dalam memilih lingkungan.
Ia lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Semua itu bukan karena ia dipaksa, tetapi karena hatinya sudah disinai kesadaran baru. Dan ketika Ramadan hampir berakhir, ada rasa takut yang muncul dalam dirinya. Bukan takut kehilangan suasana, tetapi takut kembali jauh dari Allah. Rasa takut itu justru menjadi tanda cinta. Cinta kepada momen-momen sunyi bersama Allah. Cinta kepada sujud-sujud panjang yang membuat dadanya lapang. Cinta kepada doa-doa yang membuatnya merasa diperhatikan. Inilah perubahan paling dahsyat dari tahajud di bulan Ramadan. Ia tidak hanya mengubah keadaan, tetapi mengubah identitas batin. Dari hamba yang lalai menjadi hamba yang sadar. Dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Dari jiwa yang gelisah menjadi jiwa yang tenang. Dan ketika hati sudah tenang bersama Allah, dunia tidak lagi menakutkan. Karena ia tahu, seberat apapun ujian, ada tempat kembali di sepertiga malam. Ada ruang aman di atas sajadah. Ada zat yang maha mendengar yang tidak pernah bosan mendengarkan. Jika hari ini hidupmu masih terasa berat, bisa jadi Allah sedang mengundangmu ke ruang sunyi itu. Jika hari ini hatimu masih gelisah, bisa jadi Allah sedang menunggu sujudmu yang paling jujur. Ramadan adalah kesempatan yang tidak selalu datang dua kali dengan kondisi hati yang sama. Mungkin inilah bulan ketika hidupmu benar-benar diubah. Bukan karena keajaiban yang terlihat, tetapi karena transformasi yang terjadi dalam diam. Ketika nanti Ramadan berlalu, dunia mungkin tetap sama. Rutinitas kembali seperti biasa. Kesibukan kembali menyita waktu, tetapi jika hatimu sudah berubah, semuanya tidak akan terasa sama lagi. Kamu akan menjalani hidup dengan kedekatan yang baru, dengan keyakinan yang lebih kuat, dengan ketenangan yang lebih dalam. Dan semua itu bisa berawal dari satu keputusan sederhana di sepertiga malam. Jika perjalanan 3 bagian ini menyentuh hatimu, tuliskan amin di kolom komentar. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjaga tahajud bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga setelahnya. Semoga Allah menjadikan setiap sujud kita sebagai sebab perubahan yang terbaik dalam hidup kita. Karena ketika hati sudah bersama Allah, tidak ada perubahan yang mustahil.